Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ed Salari. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Jadi apa kabar semua? Saya punya kawan-kawan yang di luar sana, subscriber saya, orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, dan mana-mana sahaja guys. Jadi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol jeda supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Kepada yang senantiasa menonton dan senantiasa support kepada channel saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan permudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin guys. Oke guys, sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini. Saya ambil daripada Daftar Populer. Jadi jangan lupa juga subscribe dia punya channel Daftar Populer. Oke guys, dia punya tajuk video ini, wujudkan ambisi jadi angkatan laut terkuat di Asia. Inilah daftar lengkap armada baru TNI AL 2021 guys. Itu dia punya tajuk. Jadi tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Kita dalam kiraan 3, 2, 1. Ini dia guys, Pop Gangs. Hello Pop Gangs. Setelah kita melihat kekuatan baru Angkatan Udara dan Darat yang dimiliki Indonesia, maka yang terakhir kita harus melihat kekuatan terbaru dari Angkatan Laut Indonesia, yaitu TNI AL. Dan perlu diingat bahwa segala rilisan jumlah dan varian untuk kekuatan terbaru Angkatan Laut yang akan ditampilkan ini adalah rilisan publik. Beberapa mungkin tidak dirilis secara luas dan masih menjadi rahasia TNI AL. Jadi harap maklum ya. Sebelum melihat tambahan kekuatan baru Angkatan Laut Indonesia, maka kita perlu melihat kekuatan yang dimiliki Angkatan Laut kita sekarang. Pada tahun 2020, dari rilisan publik di beberapa media, TNI AL memiliki 282 alutsista, terdiri dari 7 kapal fregat atau kapal perang yang diciptakan untuk tugas-tugas pengawalan armada. Kemudian, 24 kapal korvet atau kapal perang berukuran kecil, lalu ada 5 kapal selam, 156 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Dengan kekuatan seperti ini, Global Firepower mencatat kekuatan AL Indonesia itu berada di urutan ke-10 dunia dan urutan kedua se-Asia Tenggara setelah Thailand. Dan baru-baru ini mengutip Merdeka, dokumen pembelian alutsista untuk 2020 hingga 2024 bocor ke publik dengan angka anggaran belanja yang diklaim mencapai 1,7 kuadriliun rupiah. Wow, kuadriliun ini adalah satuan bilangan di atas triliun atau berjumlah 1000 triliun. Banyak banget kan? Namun masih mengutip Merdeka, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Maijen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista merupakan rahasia negara dan jelas aja angka tersebut dibantahnya. Sebelumnya diberitakan pada bulan Maret tahun 2020, anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan alutsista baru melansir dari Merdeka adalah sebesar 127 triliun rupiah. Lantas, apa-apa aja sih yang udah dibeli? Mari kita lihat satu-satu berikut ini. Di armada Angkatan Laut, kapal selam adalah hal yang utama. Kita mungkin tidak lupa dengan kasus Nanggala yang sempat membuat patah hati. Terakhir, kapal selam yang dimiliki hanya berjumlah 5 unit. Itu pun satu telah gugur. Tahun 2021 kita bakalan kedatangan tamu baru. Dari total 5 unit kapal selam yang didatangkan, 3 unit Nagapasa Class adalah buatan Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Kapal selam yang pembuatannya, mengutip CNBC, membutuhkan modal hingga 1,5 triliun rupiah. Kapal selam ini sampai mengagetkan dunia militer se-ASEAN. Dan untuk Chakra Class adalah buatan Jerman yang pada tahun 1980-an khusus diproduksi untuk TNI AL seperti KRI Nanggala 402 yang telah berpatroli selamanya. Jenis kapal selanjutnya adalah frigate atau kapal pengawalan konvoi yang di masa kolonial digunakan sebagai kapal pengawalan armada perang. Kapal berukuran sedang dengan bobot rata-rata 1.100 hingga 2.800 ton. Dan berikut daftar frigate baru yang didatangkan.
Untuk kelas frigat ini, Marta Dinata kelas sendiri adalah juga produksi Indonesia yang kali ini bekerja sama dengan Belanda. Yup, sebagai sebuah negara yang pernah menjelajahi hampir seluruh lautan di bumi demi pencarian rempah-rempah, Belanda memang pakarnya dalam pembuatan kapal penjelajah. Dan yang satu lagi Ahmad Yani kelas adalah produksi terlamanya sejak tahun 1960-an dan masih menggunakan radar Belanda. Dan ada satu jenis kapal yang bertugas untuk melakukan patroli lepas pantai atau pesisir dengan kemampuan pertempuran jarak dekat. Berukuran lebih kecil dari kapal fregat dan lebih besar daripada kapal patroli. Dan berikut adalah daftar korvet tambahan yang baru didatangkan. Lagi-lagi untuk produksi Belanda jenis korvet juga kembali mewarnai armada TNI Angkatan Laut. Dan kedatangan tamu baru dari Inggris dan Jerman Timur. Jumlah untuk kapal patroli lepas pantai yang bisa bertempur ini memang harus lebih banyak ya. Nah, selanjutnya adalah kapal serbu atau serang cepat. Bisa juga dimasukkan dalam jenis kapal perusak. Kapal perang kecil, gesit dan ofensif, dipersenjatai dengan rudal, meriam atau torpedo anti kapal. Nah, berikut adalah gambaran peralatan yang baru dikoleksi oleh Angkatan Laut. Kapal serang cepat ini memang dikenal sangat gesit karena ukurannya yang gak terlalu besar. Rata-rata kapal ini berbobot 50-800 ton. Membuatnya memiliki kecepatan 25 hingga 50 knot. Dengan ukuran ini, kapal tersebut membatasi bahan bakar, penyimpanan, dan persediaan air. Dari daftar di atas ada 2 buatan Indonesia yakni KCR-40 dan KCR-60. Sedangkan FPB-57 adalah kerjasama dengan Jerman, salah satu negara produsen kapal serbu yang produktif. Nah, untuk kebutuhan patroli pertahanan pantai, perlindungan perbatasan, penegakan hukum imigrasi, sekaligus melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan adalah patrol boat. Berikut ini adalah daftar terbaru dari patrol boat yang dimiliki oleh negara kita. Dari semua unit yang datang, Pariklas atau PC-40 adalah patrol boat produksi Indonesia yang mewarnai semua varian patrol boat yang baru masuk ini. Dan sebelumnya masih ada 7 unit yang dimiliki. Untuk sekarang produksinya telah meningkat menjadi 18 unit. Untuk jenis kapal patroli, ada juga jenis yang lain nih. Dikenal dengan nama Fast Interceptor Craft, yang bertugas juga untuk kegiatan patroli pantai di sektor militer. Mereka adalah kapal pencegat yang beroperasi di dekat pantai dan perairan dangkal. Berikut daftar kapal barunya yang masuk ke armada Angkatan Laut. Untuk varian ini semuanya adalah produksi dalam negeri ya, dengan nama-nama yang diambil dari nama wilayah yang ada di Indonesia, seperti Pulau Karakelang yang ada di Sulut, Pulau Bawean yang ada di Jawa Timur, Kota Bireuen yang ada di Aceh, dan nama-nama ular yang familiar juga ada di Indonesia, seperti Viper dan Cobra. Dalam pertempuran, ranjau adalah masalah lain yang selalu diantisipasi oleh para tentara. Dan ranjau laut untuk menghancurkan kapal tentu sangat berbahaya. Menunggu sampai dipicu untuk diledakkan oleh kapal selam musuh, maka perlu kapal lain dengan tugas sebagai penyapu ranjau. Dan untuk kapal ini, hanya ada 2 tambahannya yang diketahui. Kedua jenis kapal yang masuk ini, kali lagi menggunakan nama pulau yang ada di Indonesia. Dan diproduksi oleh 2 negara besar yang ada di Eropa. Satu untuk mengintai, mencari tahu atau mengidentifikasi ranjau, yang satunya lagi untuk menghancurkannya. Kemudian untuk mendukung kegiatan armada laut di darat dan laut, seperti membawa marinir dari titik pelabuhan ke titik serangan, membawa pasukan dari kapal satu ke kapal lainnya, dan mendaratkan pasukan dan peralatan langsung ke pantai, dan menjadi kapal rumah sakit di lautan. Kapal rumah sakit pun ada. Disitulah dibutuhkan kapal amfibi ini. Di dalam armada Angkatan Laut ada juga nih yang memiliki fungsi untuk mendeteksi kapal selam musuh, ranjau atau uji coba sonar, dan senjata. Kapal ini juga digunakan untuk penelitian geofisika dan teknologi Angkatan Laut. Berikut adalah daftarnya yang baru masuk. Dan untuk mengoperasikan semua kapal Angkatan Laut memang membutuhkan skill. Selain skill mengoperasikan kapal, skill menembak, dan tentu aja keterampilan dalam perang. Semua itu butuh pelatihan khusus. Maka diperlukan kapal yang tugasnya memang memfasilitasi kegiatan latih tempur di lautan. Ini dia daftar baru kapal latih Angkatan Laut tersebut. Sebagai catatan, 4 dari kapal yang masuk, Dewa Ruci adalah kapal latih kelas A produksi Jerman yang hanya digunakan oleh Indonesia aja.
Dan menariknya di kapal ini ada fitur Oh. marching band sendiri loh. Nah, ini nih yang penting. Adalah kapal yang bertugas mengangkut minyak atau bahan kimia untuk kebutuhan militer. Dan berikut adalah daftar terbarunya yang masuk ke dalam armada Angkatan Laut. Oke, untuk anggaran kuadriliun tadi meski telah dibantah ya, namun memang telah ada proyeksi penambahan lagi hingga tahun 2024. Hal itu diindikasikan dari terlihatnya Prabowo mengunjungi beberapa negara. Mengutip CNN, Prabowo dikabarkan tertarik dengan 2 jenis kapal buatan Prancis berikut ini. 2 jenis kapal dari Prancis tersebut terdiri dari kapal selam dan kapal perang. Kapal perang yang ditugaskan untuk misi pertempuran, anti-teror, pembajakan, penyelundupan, dan sebagainya. Dilengkapi dengan persenjataan berupa 1 meriam oto melaran kaliber 76 mm, lalu 2 meriam Nexter Narwhal 20 mm, 16 VLS untuk peluru berpandu permukaan ke udara, lalu 8 peluncur peluru anti kapal Exocet, meriam air, dan 2 pelancar torpedo berganda 3. Wow, gak sabaran ya. Ya, semoga beneran berguna untuk militer kita dan tidak ada lagi kisah atau kasus yang sama dengan Nanggala. Wow, dia punya budget dan kapal-kapalnya memang terbaik. Oke guys, kita sudah tengok sama-sama dia punya pembahasan tadi tuh tentang dia punya budget dengan kekuatan-kekuatan yang kapal-kapal di lautan, kekuatan-kekuatan Indonesia. Kapal Indonesia memang terkuat guys, antara negara-negara yang terkuat adalah Indonesia. Wow, tadi kita sudah dengar dia punya budget sudah triliun guys, bukan main-main loh, duit triliun. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Kita jumpa video akan datang, bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.